Hai semuanya, kami dari kelompok 1 KTI ingin mempresentasikan perangkat lunak sistem. Sebelum memulainya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok kami terdiri dari 7 orang anggota. Yang pertama ada Afdal, lalu Kelly Angelin, terus ada Muhammad Iqbal, em, lalu Muhammad Fadli Hamdani, Muhammad Rezeki Maulana, Suci Adfira Madini, dan Ferry Adrian. Materi pertama yang akan kami bawakan adalah sejarah perangkat lunak sistem yang akan dibawakan oleh Suci Adfira Madini. Kepada Suci dipersilakan. Bahasan pertama yaitu sejarah. Perangkat lunak sendiri merupakan sebuah program komputer yang menjembatani antara user dengan perangkat keras yang sedang digunakan. Ada 3 tokoh terkait sejarah perangkat lunak. Yang pertama Charles Babbage. Beliau yang menyampaikan pikiran mengenai perangkat lunak pada tahun 1800-an. Kemudian ada Alan Turing yang memperkenalkan software kepada masyarakat awam pada tahun 1935. Dan istilah software yang sudah familiar di telinga kita itu dicetuskan oleh John Tukey pada tahun 1958. Dalam perkembangannya, software terbagi menjadi 4 era. Yang pertama era pioner, di mana software masih merupakan satu kesatuan dengan hardware dan masih berupa sambungan kabel-kabel ke antar bagian dalam komputernya. Yang kedua, era stabil. Software sudah mulai dimanfaatkan di berbagai bidang disiplin ilmu, mulai dari untuk penelitian hingga industri perusahaan. Di sini juga sudah mulai dikenal sistem basis data sehingga dapat memisahkan program dengan data. Yang ketiga, era mikro. Software sudah menjadi lebih spesifik, ada perangkat lunak sistem seperti Linux dan lain-lain, serta perangkat lunak aplikasi. Dan yang terakhir ada era modern. Di era ini, software sudah dapat melakukan input gambar maupun suara, serta juga ada yang didistribusikan secara gratis maupun berbayar. Baik, kita akan masuk ke pembahasan yang ketiga, yakni prinsip kerja software system. Ketika kapanpun kalian mengoperasikan komputer, saat itu juga software system bekerja tanpa kalian sadari. Software system bekerja di balik layar dan juga menangani software dan hardware sehingga bisa menjalankan aplikasi di komputer kalian. Saat kalian menjalankan komputer, dalam booting system, software system secara otomatis bekerja dan selama kalian mengoperasikan komputer, software system tetap akan berjalan. Bagian dari operating system yang berperan secara langsung untuk melakukan tugas untuk berkomunikasi dengan hardware disebut dengan kernel. Bagian dari operating system yang berperan dalam menghubungkan UI atau antarmuka aplikasi dengan pengguna atau user disebut dengan cell. Ada 2 jenis sel yang terdapat dalam suatu komputer, yaitu command line merupakan sel berbentuk teks, GUI Graphical User Interface merupakan sel berbentuk grafis. Fungsi dari kedua jenis sel di atas berbeda-beda. Command line digunakan untuk mempercepat akses pengoperasian. GUI Graphical User Interface digunakan untuk mempermudah pengguna user mengoperasikan suatu komputer. Berikutnya ada jenis-jenis dari perangkat lunak sistem. Yang pertama ada sistem operasi. Contoh-contohnya ada Android, CentOS, iOS, Linux, macOS, MS Windows, Ubuntu, dan Unix. Kemudian ada device driver. Contohnya ada BIOS driver, display driver, motherboard drivers, printer drivers, ROM driver, sound card driver, USB drivers, VGA drivers, dan virtual device drivers. Kemudian ada firmware, contohnya ada BIOS, computer peripheral, consumer application, embedded system, dan UEFI. Selanjutnya ada programming language translator, contohnya ada interpreter, compiler, dan assembler. Dan yang terakhir ada utilitas. Contoh-contohnya ada Avast Antivirus, Directory Opus, MacAV Antivirus, Piriform CC Cleaner, Razer Cortex, Windows File Windows, dan WinRAR, dan WinZip. Sekian dari jenis-jenis, terima kasih.
Baik, saya akan melanjutkan pembahasan perangkat lunak sistem, yaitu bagian fungsi dan tujuan. Fungsi utama dari perangkat lunak sistem adalah menjalankan operasi dasar pada komputer. Sistem ini sebagai komponen vital yang mendasari kerja perangkat lunak. Sebelum aplikasi dapat berfungsi pada suatu komputer, maka sistem operasilah yang memungkinkan program tersebut dapat berjalan dan ditampilkan kepada pengguna atau user yang menggunakan perangkat komputer tersebut. Sebelum mengenal lebih lanjut fungsi dari perangkat lunak sistem, maka berikut tujuan dari perangkat lunak sistem. Yang pertama, yaitu efisien. Efisien itu dimaksud dengan sistem operasi memungkinkan sumber daya sistem komputer untuk digunakan dengan cara yang efisiensi. Yang kedua, yaitu kemudahan. Sistem operasi membuat komputer lebih mudah dipakai dan memberikan kenyamanan untuk pengguna. Yang terakhir yaitu kemampuan berevolusi. Sistem operasi harus disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengembang yang efektif, pengujian, dan penerapan fungsi-fungsi sistem yang baru tanpa mengganggu layanan yang telah ada. Baik, untuk lebih jelasnya, maka berikut fungsi dasar perangkat lunak sistem. Yang pertama, yaitu fungsi perangkat lunak sistem sebagai koordinator, yang berarti yaitu memberikan fasilitas sehingga segala aktivitas yang kompleks dapat dikerjakan dalam urutan yang benar. Yang kedua yaitu fungsi perangkat lunak sistem sebagai pengawal, yaitu yang memegang kendali proses untuk melindungi file dan memberi batasan pada file, pembacaan, penulisan, eksekusi data, dan program. Yang ketiga yaitu fungsi perangkat lunak sistem sebagai penjaga gerbang, yaitu yang akan mengawasi siapa saja yang dapat masuk ke dalam sistem komputer. Yang keempat yaitu fungsi perangkat lunak sistem sebagai pengoptimal, yaitu yang akan membuat schedule atas beberapa masukan pengguna, akses basis data, komputasi, keluaran, dan lain sebagainya untuk meningkatkan kinerja sistem. Yang kelima, fungsi perangkat lunak sistem sebagai akuntan, yaitu yang menjaga pewaktuan CPU tetap berada pada jalur yang benar, penggunaan memori, operasi input-output, penyimpanan pada disk, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu fungsi perangkat lunak sistem sebagai server, yaitu yang memberikan pelayanan yang diperlukan pengguna seperti restrukturasi directory file. Perangkat lunak sistem menyediakan beberapa layanan yang dapat digunakan oleh user atau pengguna. Berikut fungsi yang terdapat pada layanan perangkat lunak sistem, yaitu pembuatan program, eksekusi program, akses ke perangkat input-output, akses terkontrol ke file, deteksi error dan respon, accounting. Pada kasus di atas, perangkat lunak sistem harus membuat respon yang dapat menghilangkan keadaan error terhadap aplikasi yang sedang berjalan. Respon dapat memiliki range mulai dengan mengakhiri program yang menyebabkan terjadinya error, mengulangi operasi, hingga hanya melaporkan error ke aplikasi. Berikut ini adalah beberapa fungsi penting dari sistem operasi. 1. Manajemen memori. 2. Manajemen prosesor. 3. Manajemen perangkat. 4. Keamanan. 5. Kontrol atas kinerja sistem. Dan yang terakhir yaitu koordinasi antara perangkat lunak dan penggunaan lainnya. Baik, sekian dari presentasi tentang fungsi dan tujuan. Mari beralih ke pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Sama seperti Android, iOS juga merupakan salah satu sistem operasi yang telah mengalami banyak perubahan sejak pertama kali diluncurkan. Versi terbaru iOS sendiri adalah iOS 16.02 yang tersedia untuk iPhone dan versi iPhone terbaru. Selanjutnya ada Windows, yang merupakan sistem operasi komputer yang cukup terkenal dan seringkali digunakan. Versi terbaru Windows sendiri adalah Windows 11 yang diluncurkan pada tanggal 5 Oktober 2021. Lalu yang kedua kita mempunyai bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman sendiri merupakan bahasa yang kita gunakan untuk berkomunikasi dengan komputer dan membuat komputer menjalankan berbagai aksi. Jadi udah banyak sekali bahasa pemrograman yang telah muncul seiring perkembangan zaman. Contohnya tuh Python. Jadi Python ini merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang cukup populer, terutama di kalangan pengembang software. Karena Python ini sifatnya tuh cukup simple dan bersifat open source. Versi terbaru Python sendiri adalah Python 3.10. Lalu C#. C# merupakan salah satu bahasa pemrograman terbaik karena kestabilan dan kecepatan performanya. Bahasa C# sendiri
merupakan bahasa yang berorientasi pada objek. Versi terbaru C# adalah C#11. Lalu ada Java yang termasuk bahasa pemrograman tingkat tinggi juga. Java ini memungkinkan pengguna untuk membuat berbagai jenis aplikasi dengan mudah. Bahasa Java sendiri cukup sering digunakan untuk pengembang perangkat lunak aplikasi, pengembangan web, dan lain sebagainya. Dan versi terbarunya tuh ada Java 19 dengan pembaruan dari versi sebelumnya. Terakhir, kita punya utilitas. Jadi, telah banyak alat utilitas yang diluncurkan untuk membantu kita dalam mengoptimalisasi kerja komputer. Beberapa contohnya tuh ada yang pertama tuh antivirus. Antivirus merupakan aplikasi yang digunakan untuk mencegah kehilangan dan kerusakan data. Contohnya adalah Avast, Smadaf, AVG, Bitdefender, dan lain-lain. Lalu ada archivers. Software yang bisa mengarsipkan file dan mengopres ukuran sebuah file itu namanya archivers. Beberapa contohnya adalah WinZip, WinRAR, 7-Zip, FileZip, dan lain-lain yang cukup sering kita pakai pastinya. Lalu yang ketiga tuh ada software backup untuk mencadangkan data. Contohnya tuh ada Nova Backup, Norton Ghost, dan lain-lain. Yang keempat ada disk cleaner. Jadi, supaya perangkat dapat berjalan dengan lebih optimal, drive perangkat tuh perlu sering dibersihkan. Jadi, munculnya software disk cleaner ini dapat membantu pengguna untuk membersihkan file-file yang udah tidak dibutuhkan, sehingga terdapat lebih banyak ruang kosong untuk penyimpanan kita. Beberapa contoh software disk cleaner adalah CCleaner, Cleaning Master, dan lain sebagainya. Terakhir, kita punya driver scanner. Driver scanner ini salah satu alat yang digunakan untuk memindai driver komputer. Dengan bantuan driver scanner, kita dapat mengetahui apakah driver kita sudah tidak kompatibel atau rusak. Baiklah teman-teman, sekian presentasi kami tentang perangkat lunak sistem. Semoga apa yang kami sampaikan pada hari ini dapat dipahami dengan baik oleh teman-teman. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih.